Halo semuanya, perkenalkan nama saya Carla Nuria Alfain dari kelas CE 183. Di sini Carla bakal review buku yang berjudul Mimpi Itu Gratis, karya Ibu Ayusha atau Ninyoman Ayu Suciartini, MPD, selaku dosen bahasa Indonesia saya. Nah, di dalam buku Mimpi Itu Gratis ini menceritakan kisah dan pengalamannya selama mengajar dan bertugas di Provinsi Papua, dan juga menceritakan tentang semangat juang anak-anak Papua dalam menggapai mimpi dan cita-citanya, dan juga menceritakan tentang semangat belajar anak-anak Papua namun masih banyak fasilitas yang kurang dalam fasilitas belajar mengajarnya. Di dalam buku ini juga memiliki subbab yang akan saya bahas satu persatu. Nah, langsung aja yuk kita bahas dari bab pertama. Di subbab yang pertama itu ada mimpi itu gratis. Di dalam subbab pertama ini yang membahas tentang jangan pernah menyerah pada mimpi kita. Setinggi apapun dan sebesar apapun mimpi kita, mimpi itu tidak berbayar dan kita harus berusaha untuk menggapai mimpi itu. Dan di dalam subbab mimpi itu gratis juga disuguhkan dengan kalimat-kalimat yang memotivasi kita dalam menggapai mimpi kita. Salah satu kalimat yang saya suka dari subbab yang pertama ini adalah kalimat, ada jutaan mimpi besar yang sedang kamu rancang. Kamu berpikir untuk mundur? Tidak, Tuhan sedang mengujimu. Seberapa hebat dan seberapa pantaskah kamu untuk mimpi besarmu? Nah, jadi di dalam kalimat ini mengartikan bahwa kita tidak boleh menyerah, bahwa mimpi kita itu akan tidak bisa digapai. Karena jika kita mau berusaha untuk menggapai mimpi kita, kita bakal bisa menggapainya dengan maksimal. Kalimat yang kedua juga yang saya suka dalam subbab yang pertama ini adalah bermimpilah sebanyak dan setinggi yang kau mau. Jadi mimpi itu bebas, kalian boleh mimpi sebanyak apapun itu, setinggi apapun mimpi itu, kalian bebas bermimpi. Di subbab yang kedua yang berjudul tidak ada mimpi yang kadaluarsa. Di subbab kedua ini kalian bakal diajarin dengan kata bersyukur. Jadi kita sebagai manusia harus sering bersyukur. Bersyukur karena kita bisa mendapatkan pendidikan yang layak, guru yang peduli, fasilitas belajar mengajar yang masih bisa layak kita dapatkan. Sedangkan di daerah Provinsi Papua sana, anak-anaknya bahkan sulit untuk mendapatkan fasilitas yang sangat layak. Bahkan mereka mendapatkan fasilitas yang bisa dibilang kurang layak. Banyak juga pelajaran yang bisa kita ambil dari bab 2 ini, yaitu kita harus bersyukur sampai saat ini masih bisa belajar dengan layak. Karena di bagian timur sana, di bagian Papua itu fasilitasnya tidak memadai dan tidak bisa menempuh pendidikan setinggi seperti kita. Jadi kita harus banyak bersyukur karena di luar sana masih banyak yang tidak bisa seperti kita. Di bab 2 ini juga ada kalimat yang memotivasi saya, yaitu tidak hanya langit yang bisa memajang bintang-bintang lalu membiarkannya bersinar dinikmati setiap retina yang memandang. Jadi makna dari kalimat tersebut yaitu tidak hanya langit yang bisa memancarkan bintang-bintang, namun Indonesia pun bisa menciptakan bintang-bintang yang sangat unggul. Subbab selanjutnya yaitu subbab yang ketiga yang berjudul Terekamkah? Nah, itu di subbab ini membahas tentang prestasi-prestasi yang diraih oleh saudara-saudara kita di Papua. Ternyata di bagian timur sana masih banyak sekali mutiara-mutiara yang tersimpan yang bahkan belum kita tahu. Masih banyak saudara kita yang semangat belajarnya sangat tinggi, walaupun masih banyak juga yang belum meraih prestasi. Di bab 4 ini yang berjudul Salomo Telenggen, itu menceritakan tentang seorang anak yang bernama Salomo atau biasa dipanggil Salo. Itu kisah Salo ini sungguh sangat memberi pelajaran bagi saya bahwa Salo ini seorang anak yang tekun, giat dalam belajar, semangat belajarnya sangat tinggi. Pokoknya Salo ini anak yang tidak patah semangat dalam menggapai cita-citanya. Dan betapa bersyukurnya saya masih bisa menikmati
menikmati mudahnya hidup. Kalau sakit tinggal ke rumah sakit, kalau mau berobat tinggal ke dokter. Nah, sedangkan si Salo ini dia harus berjalan kaki untuk ke rumah sakit, dan itu pun jaraknya tidak dekat. Jadi rumah sakit yang harus ditempuh itu jika naik motor saja harus ditempuh dengan jarak 3 hari. Dan saya sangat bersyukur bahwa saya bisa menikmati mudahnya hidup dengan bisa berkendara, bisa menaik motor. Dan saya salut sekali dengan Salo ini yang sangat giat dalam hidupnya. Dan kita tidak tahu bahwa di Papua sana kawan kita yang juga bernasib sama seperti Salo ini yang jauh dari kata berkecukupan. Nah, jadi maka dari itu dari Salo dan saudara-saudara kita di Papua, kita belajar bersyukur atas apa yang kita miliki sampai saat ini. Di bab yang kelima ini yang berjudul Anike Kagoya, di mana Anike ini seorang gadis murid Ibu Ayu yang diajar oleh Ibu Ayu juga. Dan Anike ini merupakan gadis yang kuat dan juga lugu, yang sangat jujur dengan apa yang dia rasakan. Dan Nike ini merupakan anak yang sangat rajin dan tidak pernah datang telat ke sekolah. Bahkan dia selalu datang lebih pagi dari teman-temannya, dan dia selalu membersihkan meja gurunya terlebih dahulu. Jadi Nike ini patut diapresiasi karena dia itu sangat rajin dan sangat semangat dalam belajar. Nah, di bab selanjutnya yaitu bab yang keenam, itu yang berjudul tentang Yomis Telenggen, seorang anak laki-laki yang rajin, pintar, dan mempunyai cita-cita yang sangat mulia, yaitu dia ingin menjadi seorang pendeta. Yomis ini juga salah satu anak yang berprestasi di dalam kelasnya. Dia itu anak yang sangat pintar, dan dia itu sangat ingin menjadi seorang pendeta di gerejanya. Yang berikutnya bab yang ketujuh yang berjudul Yotinus Telenggen. Yotinus ini atau sering dibilang seperti hujan yang datang tiba-tiba ke sekolah itu. Nah, jadi Yotinus atau yang biasa dipanggil Tinus ini, dia tetap percaya diri walaupun tinggi dan umurnya yang sangat berbeda dengan teman-teman sekelasnya. Namun itu tidak jadi menjadikan dia patah semangat dalam belajar. Dari cerita Yotinus ini, kalau si Yotinus ini ia sangat ingin belajar dan rasa semangat untuk sekolahnya itu benar-benar tulus dari hatinya. Namun sekolahnya harus terhenti karena alasan yang juga ibu guru tidak tahu. Kehadiran Yotinus ini sangat ditunggu oleh ibu gurunya, namun ia tak pernah datang. Kemudian di bab yang ke-8 yaitu yang berjudul Dahlia Telenggen. Di bab 8 ini membahas si Dahlia yang unik, dan dia si pekerja keras yang selalu ingin tahu. Berdasarkan ceritanya bisa ditebak kalau Dahlia ini bercita-cita menjadi seorang guru. Semangatnya untuk mencoba mengajarkan teman-temannya, jadi dia itu layaknya mencerminkan seorang ibu guru yang sedang mengajar di kelas. Dari cerita Dahlia ini, saya harap ada orang yang peduli dan memberikan segala ilmunya kepada anak-anak yang semangat belajarnya sudah tidak diragukan lagi. Lalu di bab yang selanjutnya yaitu subbab yang ke-9 yang berjudul Nelson. Nelson yang namanya hampir sama dengan pemimpin tak tergantikan di Afrika Selatan itu, yaitu Nelson Mandela. Si Nelson ini memiliki cita-cita juga ingin menjadi Nelson yang kedua. Dia berkata kepada bu guru kalau dia ingin menjadi Nelson yang kedua. Pelajaran yang bisa kita ambil dari si Nelson ini bahwa si Nelson ini semangatnya untuk mengangkat martabat masyarakat Papua sungguh sangat besar. Ia tidak ingin masyarakat Papua itu dikucilkan ataupun dibedakan dengan saudara-saudara yang lainnya. Bab yang selanjutnya yaitu bab yang ke-10 yang berjudul Desi. Desi ini merupakan wanita yang tangguh dan cerdas. Walaupun ia hidup di lingkungan yang masih sangat tabu akan pendidikan, namun Desi masih tetap semangat belajar di sekolah dan tidak akan pernah menyerah. Walaupun setelah sekolah, Desi juga harus menyiapkan makanan dan harus bekerja untuk menghidupi keluarganya juga. Desi ini seperti pahlawan perempuan
di desanya sana. Bab yang selanjutnya yaitu bab 11 yang berjudul Yun Dion atau biasa disebut Dion. Dion ini merupakan salah satu anak yang paling beruntung di antara anak lainnya karena mamahnya atau ibunya sangat mendukungnya untuk bersekolah. Beruntungnya, kakaknya yang bekerja di Jayapura sering mengirimkannya buku, jadi ia lebih sering membaca. Selain itu, Dion ini juga jago menyanyi loh, dan suara Dion itu sangat indah. Bab yang selanjutnya yaitu bab yang ke-12 yang berjudul tentang Indonesia. Di sini menceritakan tentang Ibu Ayu yang pertama kali bertemu dengan anak-anak SD Alang-alang yang melewati hutan alang-alang yang bisa disebut sedikit tidak layak untuk tempat bersekolah. Di bab 12 ini juga menceritakan tentang anak-anak SD Alang-alang yang di sini terlihat sangat excited dengan menyambut guru baru mereka yaitu Ibu Ayu. Nah, lalu mereka sedikit aneh karena warna kulit mereka dan Ibu Ayu itu berbeda. Rambut mereka juga berbeda. Dan anak-anak itu sangat bahagia melihat datangnya pelangi. Lalu Ibu Ayu menjelaskan apa itu pelangi. Dan di sini juga Ibu Ayu bilang Mejiku Hibiniu dan mereka semua sangat bahagia. Di bab ini juga ada kalimat yang sangat memotivasi yang dikatakan Ibu Ayu. Ibu Ayu mengatakan bahwa jadilah seperti ilalang nak, tumbuh ini bisa hidup di tempat seperti apapun. Hutan tandus, tanah kering, pasir berbatu, seperti itulah hidup dan ilmumu. Laksana ilalang yang bisa hidup dimanapun. Jadi, arti dari kalimat tersebut adalah bahwa ilmu itu bisa diterapkan di mana saja dan kapan saja. Selanjutnya, di bab yang ke-13 yang berjudul Belahan Langit bernama Indonesia. Di bab ini membahas tentang ibu guru yang tiba-tiba melihat tukang bakso yang melintas di daerah sana, di perhutanan alang-alang itu. Bingungnya, awalnya ibu guru ini ingin membeli bakso itu, namun tidak jadi karena ketakutan, dan belum jelas alasan ketakutan Ibu Ayu ini apa. Di bab yang selanjutnya yaitu bab yang ke-14 yang berjudul Menanti Tuan Alang-alang, di mana di bab ini Ibu Ayu dan Pak Heri hanya saja ada berdua di dalam sekolah karena Ibu Ayu sedang menunggu murid-muridnya untuk datang ke sekolah, namun tidak ada anak-anak yang mengunjungi sekolah. Dan ternyata mengapa anak-anak itu tidak ke sekolah pada hari itu? Ternyata di hari itu anak-anak sedang pulang kampung ke halaman mereka yaitu di Wamena. Agak sedih rasanya, tetapi daripada bosan menunggu, Pak Heri bercerita tentang adat yang berada di Wamena. Menurut saya, ini menambah wawasan saya tentang adat yang ada di Wamena itu. Lalu, di bab yang ke-15 itu yang berjudul tentang ranting Natal, di mana Ibu Ayu baru menyadari 2 hari lagi adalah hari raya Natal. Dan gereja masih kelihatan sangat sepi dan tidak ada dekorasi Natalnya sedikit pun. Dan gerejanya juga terlihat sangat kotor. Dan betapa bahagianya orang-orang di kota jika merayakan hari raya Natal, hari raya mereka. Berbeda sekali dengan teman-teman kita yang berada di Papua sana, jika merayakan hari Natal itu sangat sederhana sekali. Inisiatif Ibu Ayu yang membuatkan pohon Natal dari ranting tumbuhan itu membuat anak-anak merasa sangat bahagia bisa merayakan Natal dengan adanya pohon Natal yang sederhana itu. Di bab yang selanjutnya, bab yang ke-16 yang berjudul Tanda Tangan. Di bab ini ada salah satu anak yang menulis surat izin karena dia tidak bisa masuk sekolah. Dan itu sangat saya apresiasi karena mereka bisa membuat surat izin itu. Mereka berani untuk menulis dan mengirimkan surat izin tersebut. Di bab ini, Ibu Ayu juga mengajarkan mereka untuk membuat tanda tangan. Namun bagi mereka itu sangat susah. Tapi setidaknya anak alang-alang ini sudah mengetahui apa itu surat dan apa itu tanda tangan jika nanti itu akan berguna di masa depan mereka nanti. Di bab yang berikutnya ini yaitu di bab ke-17 yang berjudul Kaki Kijang.
di mana kaki kijang ini yang menggambarkan seorang anak murid Ibu Ayu yang bernama Nelson yang memiliki kekuatan berlari yang sangat-sangat kuat dan sangat-sangat cepat seperti kaki kijang. Di bab ini Nelson itu tidak mau untuk mengikuti olahraga dari Pak Heri dan Nelson ditinggal oleh Pak Heri dan teman-temannya. Untung saja ada Ibu Ayu yang mau menunggunya dan Ibu Ayu mengajak Nelson untuk lomba lari bersamanya. Dan yang kita tahu Nelson adalah si kaki kijang yang berlarinya cukup cepat. Di bab yang selanjutnya yaitu bab yang ke-18 yang berjudul Bermimpi bukan tentang siapa yang berani, melainkan siapa yang berjuang. Di bab ini sangat-sangat menarik sekali dan namun juga sangat memprihatinkan karena lagi-lagi ceritanya tentang Nelson yang sangat bercita-cita menjadi seorang kepala bagian keuangan karena dia sangat ingin memiliki uang yang banyak. Anak sekecil itu sudah bisa memikirkan tentang dia ingin memiliki uang yang banyak untuk menghidupi keluarganya. Dari kisah Nelson ini di bab 18 kita juga diajarkan makna bersyukur, yaitu kita dulu masih kecil masih bisa tidak memikirkan terlalu rumit tentang kehidupan, bahwa kita masih memikirkan tentang bermain dengan teman-teman seperti itu, dan Nelson ini sudah memikirkan tentang kehidupan keluarganya nanti. Di bab yang selanjutnya yaitu bab yang ke-19 yang berjudul Warna Kontras. Di sini mengajarkan saya bahwa harus tetap percaya diri dengan apa yang kita kenakan atau apa yang kita pakai. Seperti contohnya di sini salah satu murid mengenakan dasi yang dasinya itu berwarna kontras, bahkan bentuknya juga tidak bagus. Dan yang terpenting di sini ia itu terlihat rapi dan dia terlihat percaya diri. Jadi yang dapat kita ambil, kita harus menjadi percaya diri dengan apapun yang kita kenakan. Kita harus tetap bersyukur karena kita masih bisa mengenakan pakaian yang layak. Bab yang selanjutnya nih, subbab yang ke-20 yang berjudul tentang tidak boleh memilih. Nah, di sini menceritakan tentang Ibu Ayu yang merasa rindu kepada anak alang-alangnya yang selalu mencarinya dan selalu patuh padanya. Di bab ini mengajarkan Ibu Ayu untuk selalu sabar dan selalu tekun dalam mengajari anak-anak yang baru dia ajari. Jadi Ibu Ayu di sini juga ditantang untuk bisa membuat anak-anak itu untuk bisa belajar menulis, belajar membaca dan sebagainya. Lalu di bab yang selanjutnya yaitu subbab yang ke-21 yang berjudul tentang pakaian terbaik. Nah, di bab ini kita diajarkan untuk selalu menghargai apapun yang orang lain kenakan. Biarpun itu baju kelihatannya tidak layak, namun menurut mereka itu adalah pakaian terbaiknya. Biarpun baju itu bolong, sobek, namun mereka sangat senang dan sangat bahagia dan merasa itu adalah pakaian terbaiknya yang mereka kenakan pada saat itu. Di bab yang selanjutnya nih ada yang berjudul Ketiak Tinus. Dari judulnya sudah sangat lucu ya. Nah, kita ulas sekarang apa yang ada di dalam bab ini. Nah, di bab ini menceritakan tentang Tinus yang kembali ikut belajar di SD Alang-Alang, dan Ibu Ayu sangat senang kalau Tinus kembali ke SD Alang-Alang tersebut. Di dalam bab ini juga ada benar-benar ada kata-kata atau kalimat yang membuat saya tertawa membacanya, yaitu kalimatnya, "Ya ampun, rambut ketiaknya tumbuh subur dan lebat. Sesungguh jika rambut ketiak ini diikat akan nampak seikat serambut jagung hitam. Dan aku semakin yakin bahwa anak ini bukan anak-anak lagi. Aku geli." Itu benar-benar kalimat yang membuat saya ketawa membacanya. Nah, di subbab yang terakhir nih, yang berjudul Langit Terakhir. Di subbab ini menceritakan tentang perpisahan Ibu Ayu dengan SD Alang-Alang dan dengan anak-anak yang sudah dia ajar. Di dalam bab ini juga Ibu Ayu sudah selesai menjalankan tugasnya.
dan Ibu Ayu akan kembali ke daerah asalnya. Dan di sini juga Ibu Ayu tentunya sangat sedih akan meninggalkan SD Alang-Alang beserta anak-anak yang giat belajarnya sangat tinggi. Dan harapan mereka untuk cita-cita mereka yang sangat besar dan sangat tinggi, aku harap mereka mendapatkan guru yang layak dan guru yang peduli akan mereka. Lalu mereka juga mendapatkan guru yang memperhatikan mereka secara lebih. Dan kesimpulannya dari buku ini yaitu kita tidak boleh menyerah dalam meraih mimpi kita. Kita harus tetap bersyukur karena di Papua sana masih banyak anak-anak yang belum bisa mendapatkan pendidikan yang layak seperti kita. Jadi kita harus tetap bersyukur dan harus tetap menggapai mimpi kita setinggi dan sebesar apapun itu, karena mimpi itu gratis. Sekian review buku yang bisa saya review. Bila ada salah kata atau kesalahan yang saya ucapkan, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.